Ya, maka inilah hanya Islam yang memberikan visi kehidupan yang benar dan lalu kemudian agar manusia memahami misi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia di atas muka bumi ini untuk apa. Ya, manusia seringkali salah di dalam menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk apa? Ya, manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Untuk apa manusia diberikan kehidupan yang singkat ini? Semata-mata hanya untuk ibadah. Ya, semata-mata hanya untuk ibadah. Maka ketika seseorang harus melakukan sholat, seseorang harus melakukan puasa, seseorang harus melakukan zakat, haji, membaca Al-Quran, itu semualah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita ini. Ya, lalu kemudian ada istilah yang disebut dengan ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni, yang semata-mata merupakan interaksi antara seorang hamba dengan sang penciptanya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim seharusnya dia memahami hakikat kehidupan ini. Untuk apa Allah ciptakan manusia ini? Maka di dalam sebuah kitab yang berjudul Dirasatu Fikrul Islam, karya seorang ulama besar Muhammad Husain Abdullah, ada satu istilah yang harus kita pahami, yaitu tentang adanya 3 pertanyaan mendasar yang dimiliki oleh manusia, yang dimana ketiga pertanyaan mendasar ini disebut dengan Uqdatul Kubro atau simpul pemikiran, ya, simpul pemikiran besar manusia, yaitu dari mana kita berasal, lalu kemudian untuk apa kita ini diciptakan di dunia, lalu yang ketiga adalah kemana kita setelah semuanya ini selesai. 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bagi banyak orang sederhana, tapi sayangnya banyak manusia, bahkan termasuk sebagian di antaranya adalah umat Islam, mereka tidak memahami hakikat kehidupan ini. Mereka tidak memahami tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pertanyaan ini harus dijawab dengan benar. Ya, dan sebagai kaum muslimin kita menjawab itu harus dengan dalil. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berfaham sekuler misalnya, bahkan berbeda pula dengan orang-orang yang berfaham komunis. Ya. Jadi kesalahan di dalam menjawab ketiga pertanyaan ini, maka dia akan tersesat dalam kehidupan. Ya, tersesat di dunia, dia akan tersesat di akhirat nanti. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagian besar manusia bahkan hari ini termasuk di dalamnya adalah kaum muslimin, mereka hanyut dalam arus pemikiran besar yang disebut dengan pemikiran sekulerisme, pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, sehingga ketika mereka menjawab ketiga pertanyaan ini, mereka tidak menjawabnya dengan benar, sebagaimana apa yang diajarkan oleh agama yang mulia ini. Dari mana kita berasal? Yang pertama adalah tentu sebagai umat Islam kita meyakini bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dengan nenek moyang kita Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan kalian dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun. Lalu kemudian kalian berkembang biak, kalian beranak pinak, kalian bertebaran di atas muka bumi ini. Jadi itu pertama, Allah ciptakan manusia itu. Artinya bahwa kita ini semua, ya, manusia, agama apapun, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi ini, diberikan waktu kehidupan yang sangat singkat ini? Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu kemudian yang ketiga, kemana kita? Tentu kita tahu semua, memahami bahwa setelah kehidupan ini semua selesai, ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, ya, untuk kemudian akan ada yang namanya hisab, perhitungan bagaimana seseorang itu, ya, menjalankan misi kehidupannya di dunia ini. Ya, maka inilah hanya Islam yang memberikan visi kehidupan yang benar dan lalu kemudian agar manusia memahami
misi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia di atas muka bumi ini untuk apa? Ya, manusia seringkali salah di dalam menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk apa? Ya, manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Untuk apa manusia diberikan kehidupan yang singkat ini? Semata-mata hanya untuk ibadah. Ya, semata-mata hanya untuk ibadah. Maka ketika seseorang harus melakukan sholat, seseorang harus melakukan puasa, seseorang harus melakukan zakat, haji, membaca Al-Quran, itu semualah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita ini. Ya, lalu kemudian ada istilah yang disebut dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni, yang semata-mata merupakan interaksi antara seorang hamba dengan sang penciptanya. Ya, tidak ada terkait dengan manusia yang lain. Lalu ada yang disebut dengan ghairu mahdoh. Allah berikan pilihan kepada manusia, kebebasan kepada manusia ya untuk menjalankan aktivitasnya di luar ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi selama mereka melakukan aktivitas di luar ibadah-ibadah mahdoh itu, mereka harus niatkan apapun yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia harus menjalankan kehidupannya di dunia ini tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ya, melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan yang tidak terkait dengan ibadah-ibadah individual, yang tidak terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh, tetapi ada di dalam jalur yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan aktivitas perekonomian, ketika melakukan aktivitas dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam hukum, dan sebagainya. Semua itu termasuk ibadah. Ya, semua itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditujukan untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, harus ada ketundukan yang total ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini selamat dunia akhirat. Ya, maka di dalam setiap doa-doa kita sebenarnya itu ada visi dan misi yang sempurna ketika Allah mengajarkan kepada kita satu doa yang oleh sebagian ulama disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikanlah pula kepada kami kehidupan atau kebahagiaan dalam kehidupan akhirat kelak, dan peliharalah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Ya, ini kan doa yang setiap kali kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ajarkan doa ini kepada kita, dan Allah juga berikan petunjuk jalan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sayangnya kita ini sering lupa, Pak. Doanya sering kita baca, tapi dalam aktivitas kehidupan kita hanya fokus pada kebahagiaan dunia. Kita lupa bagaimana jalan mencari kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Sehingga kemudian seseorang ingat kepada Allah ketika dia melakukan ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi ketika dia melakukan atau melaksanakan aktivitas muamalahnya, mereka lupa dengan ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Dia tidak niatkan itu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan aktivitas ekonominya, aktivitas sosialnya, aktivitas politiknya ya, tanpa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena dalam aktivitasnya dia tidak tunduk seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tunduk pada hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah mahdoh. Ya, dia hanya tunduk pada hal-hal yang terkait dengan individu saja, ya, dengan pribadinya sebagai seorang muslim. Tapi ketika dia melaksanakan aktivitas muamalahnya, dia tidak melaksanakan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Inilah yang disebut dengan pemikiran sekuler. Ya, pemikiran sekuler itu adalah pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Agama boleh hanya untuk urusan pribadi, tetapi ketika agama memasuki wilayah publik, agama tidak diperbolehkan untuk mengatur kehidupan yang terkait dengan hubungan antar manusia. Ya, jadi mengakui adanya agama, tetapi tidak mau hidupnya diatur oleh agama. Inilah yang disebut dengan sekulerisme. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan arahan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa kita sebagai manusia ini dilarang untuk mencintai 8 hal
apapun yang kita miliki di dunia ini melebihi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah. Allah katakan, kul ingkana aba'akum. Ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalau kalian mencintai orang tua kalian, mencintai bapak-bapak kalian, mencintai ibu-ibu kalian, wa abna'akum, dan juga mencintai anak-anak kalian, wa ikhwanakum, mencintai saudara-saudara kalian, wa azwajakum, mencintai pasangan-pasangan kalian, mencintai suami-suami kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan juga mencintai keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan jika kalian mencintai harta-harta kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan lalu kalian mencintai perniagaan atau bisnis-bisnis kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya itu, wa masakinu tardawnaha, dan juga jika kalian mencintai rumah-rumah kalian yang kalian sukai, yang kalian cintai itu, ahabba minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, jika semua itu kalian cintai melebihi kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka Allah akan menetapkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan Allah akan menggolongkan mereka kepada orang-orang yang disebut dengan fasikun, orang-orang yang fasik, dosa besar, minimal dosa besar. Ketika seseorang mencintai 8 hal ini melebihi kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah, hidup kita ini nggak akan keluar dari 8 hal yang kita miliki itu tadi. Orang tua kita, anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita, harta-harta kita, ya, kemudian bisnis kita, pekerjaan kita, lalu kemudian rumah, tempat-tempat tinggal kita, nggak akan keluar dari 8 hal itu. Dan Allah telah dengan tegas menyatakan bahwa kalau semua itu kalian cintai melebihi kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah, maka Allah akan menetapkan keputusannya kepada kalian, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada mereka. Berat, Pak, ya, ketika seseorang sudah mencintai dunia berlebihan, lalu kemudian dia lupa akan misi kehidupannya di dunia, Allah akan berikan semua apa yang mereka inginkan terkait dengan kehidupan dunia ini. Tapi Allah tidak akan berikan petunjuk kepada mereka untuk bagaimana mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Istizrat ini namanya. Ya, nikmat yang akan menjadikan manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang akan membuat manusia semakin lupa akan visi, ya, kehidupan yang benar, akan misi atau tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita inginkan di dunia ini, sebagaimana yang selalu kita baca doa ini, kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat ini, jangan lupa bahwa Allah telah memberikan jalan untuk itu. Allah tidak melarang kita untuk mencintai kehidupan dunia, ya, tapi Allah juga tegaskan, berikan pilihan kepada manusia, ya, bahwa kehidupan itu bukan hanya dunia, tapi juga di akhirat. Dan Allah berikan petunjuk, Allah berikan pilihan kepada manusia, mau mencari jalan yang fujur atau jalan takwa. Jalan fujur itu adalah jalan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, jalan yang menjadi penentangan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan takwa adalah jalannya orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang beruntung. Ya, jadi jangan lupa bahwa misi kehidupan kita di dunia ini semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.